Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita dipertemukan dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 5. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu bersemangat dalam menuntut ilmu ya. Memasuki pelajaran ya, hampir semester ini ya, semester terakhir, pelajaran bab terakhir. Saya harapkan kalian semuanya mengikuti pelajaran ini ya sampai tuntas. Nah, sekarang kita masuk pada bab 3 ya, membangun jati diri keindonesiaan. Nah, yang punya modul silahkan buka di bab 3, membangun jati diri keindonesiaan. Oke, ada sebuah kutipan ya, yang mengatakan hasrat untuk meraih kemajuan bangsa Indonesia muncul ketika banyak pemuda mengecap bangku sekolah, baik dalam maupun luar negeri. Nah, selain itu juga muncul surat kabar yang telah memupuk kesadaran berbangsa dan seluruh lapisan masyarakat Bumi Putra. Nah, kesadaran ini makin tampak dengan banyaknya organisasi kaum muda yang mengarahkan tujuannya untuk membentuk suatu bangsa negara yang merdeka. Nah, kutipan tersebut menunjukkan bahwa kaum muda terpelajar itu ya memiliki peranan yang cukup penting bagi kesadaran untuk mencapai kemajuan suatu bangsa. Jadi saya maupun kamu sebagai generasi muda, terutama anak terpelajar ya, berarti termasuk kalian ini adalah merupakan tulang punggung suatu kelak nanti, membangun suatu bangsa, membangun jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan jati diri bangsa Indonesia itu adalah menunjukkan kepribadian asli khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oke, nah, pemuda terpelajar di Indonesia itu menyebarkan paham kebangsaan ya. Nah, mereka mengekspresikan melalui berbagai cara ya. Nah, berbagai cara itu bisa saja melalui surat kabar, karya sastra, rapat umum, lagu-lagu maupun serikat buruh ya. Nah, itu para pelajar tersebut ya mempunyai pandangan dan cara tersendiri terhadap dunia mereka ya. Cara pandangan baru itulah yang membuka ya. Cara pandangan itulah membuka wawasan ya, membuka wawasan dan politik modern yang menjadi cikal bakal pergerakan bangsa dan tumbuhnya nasionalisme saat itu. Nah, ada yang tahu arti nasionalisme? Nasionalisme itu ya kesadaran berbangsa dan bertanah air ya, kesadaran memiliki ya, rasa memiliki
Jadi tumbuhnya rasa nasionalisme itu ya karena dia merasakan ya bangsa Indonesia ya, yang dia tempati ini sangat ia cintai ya, sehingga dia berusaha untuk membela negaranya dari segala kolonialisme yang berusaha untuk menguasai negaranya sendiri ya. Oke, nasionalisme itulah yang menyebabkan bangsa Indonesia itu merdeka ya. Kalau tidak ada rasa nasionalisme itu ya tidak ada perjuangan ya, tidak akan ada perjuangan bangsa Indonesia sampai ada yang rela jiwa dan raganya untuk membela bangsa Indonesia. Nah, pentingnya nasionalisme inilah yang menggerakkan hati setiap warga Indonesia untuk membela negara Indonesia. Nah, oke, di dalam bab ini ya, kamu harus pelajari peta konsepnya ya. Membangun jati diri ke Indonesia itu yang pertama adalah menghayati tumbuhnya ruh kebangsaan dan nasionalisme, kemudian menganalisis perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan, kemudian menganalisis proses penguatan jati diri bangsa Indonesia. Oke, yang pertama adalah menganalisis bagian A ya, menganalisis tumbuhnya ruh kebangsaan dan nasionalisme. Nah, kamu akan melihat bab adanya media massa yaitu berupa surat kabar ya. Dulu itu surat kabar itu menggunakan bahasa ejaan Indonesia dulu sekali ya. Jadi ya bahasanya ya tidak jauh ya, tetapi bisa kelihatan seperti kamu akan lihat ejaan pada kutipan proklamasi. Nah, itu ada beberapa potongan kalimat yang menggunakan ejaan ya, ejaan bahasa Indonesia yang dulu ya. Nah, pentingnya media massa ya, seperti koran pada zaman dulu itu ya. Koran itu memiliki makna yang sangat strategis dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Nah, jadi tidak hanya sekedar kertas yang berisi berita, tetapi juga dia membangun nasionalisme ya yang sangat strategis ya. Koran dapat memuat ide-ide pembaruan, ide-ide nasionalisme sehingga bisa menggelorakan semangat kebangsaan pada setiap jiwa rakyat Indonesia. Nah, pada uraian berikut ini kita akan mengkaji tentang tumbuhnya ruh kebangsaan Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari peran pers. Nah, pers itu adalah media massa yang bisa berupa koran, berita yang ada di radio atau di televisi. Tapi pada zaman dulu itu radio ya, televisi belum terlalu, karena memang pada masa itu koran ya. Juga adanya gerakan pembaharuan dalam Islam dan sudah tentu sangat terkait dengan bagaimana kebijakan pemerintahan Belanda. Oke, yang pertama adalah politik etis ya. Nah, memasuki abad ke-20 itu kebijakan pemerintahan kolonial Belanda itu mendorong untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Nah,
kebijakan itu diikuti dengan apa? Dengan penaklukan terhadap wilayah-wilayah yang belum dikuasai. Nah, jika perlu dengan pendekatan militer. Ya memang pendekatan militer itulah yang dilakukan oleh bangsa Belanda untuk menguasai Indonesia. Dengan apa? Dengan cara menembak, ya, membunuh rakyat Indonesia yang berusaha menentang kebijakan pemerintahan Belanda. Nah, daerah-daerah kolonial yang masih terpisah itu ya disatukan dalam penerapan administrasi baru yang berpusat di Batavia. Nah, yang disebut dengan Pax Neerlandica ya. Pax Neerlandica. Pemerintahan kolonial pun melakukan perjanjian. Nah, selanjutnya sistem administrasi itu yang sifatnya tradisional akan diubah menjadi sistem administrasi modern. Nah, politik etis ini tidak hanya berupa administrasi, juga berupa sistem ekonomi ya. Sistem ekonomi yang dibangun pada masa Belanda itu bersifat kapitalisme barat yang melalui komersialisasi. Nah, kemudian selain itu sistem moneter juga yang dilakukan perubahan dan juga komoditas barang. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh politik etis itu ya dicetus oleh yang namanya Van de Venter ya. Nah, ini penting, pencetus adanya politik etis. Politik etis ini politik balas budi ya, hutang kehormatan ya, yang dicetus oleh Van de Venter dalam tulisannya yang berjudul, ini bahasa Belandanya ya, School ya, hutang kehormatan atau hutang balas budi, yang dimuat di majalah The Gates. Nah, dalam tulisannya Van de Venter ya, dia mengatakan bahwa pemerintahan Hindia Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahannya untuk membangun negeri Belanda ya, sehingga mereka memperoleh keuntungan yang besar. Jadi ada tokoh bangsa Belanda yang merasa bersalah ya, merasa bersalah sehingga dia melakukan politik etis, politik balas budi dengan melakukan apa ya, beberapa kebijakan yang dilakukannya itu adalah irigasi, kemudian edukasi dan transmigrasi. Irigasi yaitu pengairan air ke sawah. Kalau edukasi itu di bidang pendidikan, transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang adanya penduduk. Nah, contohnya misalnya perpindahan dari Pulau Jawa ke Kalimantan, sehingga di Pulau Kalimantan itu banyak yang didomisili oleh suku Jawa. Nah, adanya politik etis ini ya memberikan pengaruh besar terhadap arah kebijakan politik lainnya ya, sehingga terjadinya kemajuan baik di bidang infrastruktur ya, mulai diperhatikan. Kemudian ya, infrastruktur itu bisa jadi berupa pembangunan rel kereta api, kemudian di bidang pendidikan ya, edukasi,
dan juga pemerataan penduduk. Oke, itu politik etis ya. Nah, kemudian yang kedua, pers itu membawa kemajuan. Ya, tidak dipungkiri memang media massa berupa koran ini membangun nasionalisme, membangun ide-ide para pemuda atau pelajar sehingga mengembangkan suatu budaya atau pembangunan cara berpikir ya, cara pandangan ataupun wawasan. Nah, memang itu akan mempengaruhi cara pandangnya untuk ya membangun suatu bangsa ya, yang disebut dengan nasionalisme. Nah, itu beberapa ini silakan kamu simak. Kemudian yang ketiga adalah modernisme dan reformasi Islam. Nah, semangat nasionalisme itu juga adanya modernisme ya. Nah, reformasi Islam itu ada yang dilakukan oleh beberapa tokoh dari Islam ya. Mereka misalnya Syekh Muhammad Tahir Jamaluddin, kemudian Syekh Muhammad Jamil Jambek ya, kemudian Haji Abdul Karim Amrullah ya. Nah, perintis pembaharuan itu dilakukan oleh Syekh Tahir Jamaluddin yang sebagian besar pengalamannya berasal di Asia Barat. Yang majalahnya adalah Al-Imam, adalah sarana yang mereka gunakan untuk menyebarkan gerakan pembaharuan keluar dari Minangkabau. Nah, ada pembaharuan mereka ini ya, yaitu mengubah cara berpikir bangsa Indonesia yang terkungkung dengan doktrin-doktrin ya. Jadi kita itu ya diajak ya, umat Islam itu diajak untuk bersifat berpikir ya, berpikir secara kritis dalam mengenal ya, dalam mengetahui hukum-hukum Islam. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kamu menyimak kembali modul yang kamu miliki yang mengenai bagaimana membangun nasionalisme. Oke, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.